Yo, halo semuanya, balik lagi sama gue. Gue mau minta maaf nih karena gue udah lama banget bikin video nih. Nah, di kesempatan kali ini, gue mau ngebahas pendidikan lagi. Tapi kali ini dari sumber yang berbeda nih. Kali ini gue ngambil dari sudut pandangnya Paulo Freire. Buat yang belum tahu nih sama Mbak Paulo Freire, gue bakal kasih biografi singkatnya aja. Gas, langsung aja. Paulo Freire dikenal sebagai edukator dari Brazil, yang gak jauh lah sama Mbak Ki Hajar. Beliau lahir pada tanggal 19 September 1921 di Brazil. Semasa kecil hidupnya, Mbak Freire ini bisa dibilang berkecukupan. Tapi suatu saat Brazil mengalami krisis ekonomi. Momen krisis ekonomi itu yang menjadi turning point-nya Doi sebagai edukator. Mbak Freire suka mengkritik pendidikan yang salah secara keras. So, gue peringatin jangan kesindir sama kata-katanya Mbak Freire. Kalau takut kesinggung, boleh nih di skip aja videonya. Kita bahas dari pendidikan yang salah dulu nih. Mbak Freire mengkritik pendidikan dengan gaya bank. Apa tuh pendidikan gaya bank? Pendidikan gaya bank itu yang kerjaan gurunya cuma cekokin informasi doang. Jadi muridnya jadi kayak celengan ilmu aja buat gurunya. Kalau celengannya dipecahin, keluar hasil yang namanya ijazah. Nah, biasanya ijazah ini menjadi tolak ukur guru berhasil atau enggak buat ngedidik muridnya. Kenapa Mbak Freire nggak suka pendidikan seperti demikian? Gini, menurut Paulo Freire, pendidikan gaya bank itu bikin murid jadi pasif, mematikan pola pikir kritis, dan juga mematikan kreativitas murid. Banyaknya tugas, sekolah full day, belum lagi harus les, bikin kita nggak ada waktu buat mikirin hal-hal yang luas. Jadi pola pikir kritis murid itu diredam. Ngerasa familiar nggak kalian sama metode pendidikan yang kayak gini nih? Alasan lain, Paulo Freire nggak suka sama pendidikan gaya bank itu karena pendidikan gaya bank menjadi salah satu alat untuk menindas. Oke, sebelum lebih jauh lagi, gue jelasin dulu penindas dan tertindas. Simple, penindas adalah orang yang melakukan demonisasi, dan tertindas adalah korbannya. Penindas gunain pendidikan gaya bank biar para muridnya nggak kritis. Jadi mereka nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya lagi ditindas. Kalau para tertindas ini sadar, bakal rentan nih penindas digulingin kekuasaannya cuy. Kan itu yang paling gak dipengenin sama para penindas kan? Nah, Mbah Paulo juga mengkritisi guru-guru yang masih gunain metode pendidikan ini. Karena menurut beliau, guru-guru yang menggunakan metode ini menganggap muridnya itu bodoh dan harus ditolong. Nah, ini salah satu pemikiran guru yang salah. Kalau kata Paulo, mereka menempatkan murid sebagai objek pendidikan, padahal murid dan guru sama-sama subjek pendidikan itu sendiri. Nah, kita lanjut ke pendidikan yang benar. Pendidikan yang benar itu menurutnya adalah pendidikan hadap masalah, di mana pendidikan ini mengedepankan dialog antara guru dan murid, dan yang diajarkan juga yang sekiranya bakal dialami sama muridnya. Beliau juga mengedepankan praksis. Praksis itu adalah aksi yang didasari oleh teori. Jadi harus imbang nih antara teori sama praktiknya. Nah, ini kan bertentangan sama apa yang kita alami. Kita kebanyakan teori, tapi minim praktik. Guru yang benar menurut Freire itu harus berdasarkan kepercayaan dan cinta, sehingga bakal tercipta nih sistem dialogis. Nah, dasar-dasar itu yang gak dipunyain sama guru-guru yang pakai gaya bank itu. Ya, gue mau ngucapin selamat buat orang-orang yang berani lepas dari dunia pendidikan gaya bank ini. Buat yang masih ketergantungan sama pendidikan gaya bank, gue juga mau ngucapin selamat karena tindakan dari orang-orang seperti kalian yang menyelamatkan para penindas. No offense, ini kata Paulo Freire, gue udah warning kalian di awal. Kalau buat yang tertarik dan merasa kurang puas, silahkan baca bukunya beliau. Dan buat yang kurang setuju, maka bisa didiskusikan di komen atau DM IG gue di @afio_ramadan. See you next time dulu.